Oke, selamat sore untuk para pendengar sekalian, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Atur Sumardi, dalam obrolan tongkrongan orang biasa, suara kami biasa-biasa saja. Jadi pada kesempatan ini, saya mengundang salah satu teman bicara saya yang akan memperkenalkan diri setelah saya akan berbicara dengan topik hangat yang akan kami bahas. Tapi sebelum berlanjut ke topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini, saya mempersilahkan teman bicara saya di obrolan tongkrongan orang biasa, suara kami biasa saja, sebagai teman bicara yang kedua. Jadi ini adalah episode yang Yang kedua. kedua. Terima kasih sudah datang, sudah mengunjungi saya dan mau berbagi tentang satu dua pengalaman dan tanggapan terhadap isu-isu sosial, politik, dan lain sebagainya yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oke, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Saudara Antro. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Lagedoni Soge. Biasa dipanggil kalau akrabnya itu Baptis Soge. Batis. Soge. Mahasiswa hukum ya Ya, di mahasiswa Fakultas Hukum, peminatan Hukum Tata Negara. di Ya, Universitas Nusa Cendana. Nusa Jadi Cendana. panutannya itu Prof. Yusril sama Mahfud MD sebagai Oke, guru besar Hukum Tata Negara. oke, baik, terima kasih Batis ya teman bicara. Eh, jadi akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan persoalan kenaikan gaji DPR dengan tunjangan, tetapi berseberangan dengan program efisiensi Efisiensi anggarannya anggaran, ya, ya. yang sudah berlangsung kira-kira berapa bulan terakhir. Jadi sebagai mahasiswa hukum dan orang muda sebenarnya, saya akan meminta sedikit tanggapannya mengenai kasus ini. Kalau orang muda uh, hukum itu melihat kasus ini itu kira-kira seperti apa dan bagaimana pandangan terkait hal ini. Saya berikan kesempatannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup bagus karena ini kita harus mengkaji secara nalar kritis untuk melihat persoalan-persoalan masyarakat hari ini, terkhususnya mengenai kenaikan tunjangan dan gaji DPR RI per kemarin dengan dengan sekarang program efisiensi anggaran. Kalau dari saya melihat dalam kacamata pemahaman saya tentang disiplin ilmu yang saya pelajari dan sebagainya, em, bahwa mengenai kenaikan gaji dan situasi sekarang, saya kira memang itu bahwa betul mereka boleh melakukan kenaikan gaji, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan, terkhususnya mengenai urgensi daripada kenaikan gaji DPR itu. Apakah itu bisa bermanfaat untuk dalam kerja mereka terhadap penunjang kebutuhan masyarakat sebagai bentuk sebagai mereka sebagai aspirasi masyarakat atau perwakilan rakyat begitu. Karena dengan situasi hari ini mengenai efisiensi, saya rasa itu sangat tidak masuk akal kalau kita berbicara secara logika. Kan situasi hari ini ada efisiensi anggaran, pengeluaran pemotongan anggaran besar-besar. Terus kenapa harus menaikkan gaji DPR? Alasan apa? Dasarnya apa? Gitu. Rasionya apa? Ini yang menjadi suatu persoalan. Sehingga kemarin muncullah peristiwa-peristiwa demonstran, aksi demonstrasi di mana-mana dengan upaya untuk menurunkan gaji itu. Karena apa? Kita melihat semacam satu ketidakadilan. DPR sebagai perwakilan rakyat harus lebih peduli terhadap situasi masyarakat, situasi rakyat hari ini. Bukan lebih lebih kepada ya meningkatkan gaji saja. Ini kan juga bagian dari untuk mendukung program kerja. Itu suatu hal yang bagi saya tidak masuk dalam logika. Meskipun bagus untuk mereka. Oke, baik. Terima kasih, Batis. Memang banyak sekali ya Ya, plesetan-plesetan yang muncul peserta untuk DPR pro kontra. sekarang. Uh, Orang katakan DPR itu Dewan Pengatur Rakyat karena adanya kenaikan tunjangan Kenaikan ya, di problem-problem hari ini ya. ya, tidak dibarengi dengan uh, jalannya program efisiensi Efisiensi anggaran kan anggaran ya. seperti itu. Jadi mungkin yang
menjadi pertimbangan DPR sebelum mengambil kebijakan atau menaikkan tunjangan itu mungkin soal-soal transparansi ya. Transparansi ya, Untuk apa uang itu digunakan dan gunakan, kenapa harus dinaikkan harus kan? dinaikkan guys. Saya kira juga kalau eh, DPR punya alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan khusus atau transparansi terhadap semua hal Ya, mengenai kenaikan kenaikan gaji, tunjangan mungkin itu bisa diperhatikan, tapi nampaknya DPR kurang bersosialisasi untuk bersosialisasi. anggaran-anggaran yang dikeluarkan ini. Oke, Batis, ada satu pertanyaan saya yang berhubungan dengan jawaban Batis tadi mengenai banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, Ya, kenaikan mahasiswa, mahasiswa kebanyakan di mahasiswa yang melakukan demonstrasi perguruan kemarin. tinggi di Indonesia Seluruh ini, Indonesia, seluruh hampir Indonesia. semua Indonesia. Jadi kira-kira mengenai demonstrasi ini, bagaimana tanggapan Batis? Apakah demonstrasi ini yang sudah terjadi mempunyai peluang dan pengaruh yang besar di lingkungan Indonesia lah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan kira-kira yang terjadi di Kupang selama problem ini berlangsung kira-kira seperti apa? Oke. Baik. Mengenai aksi demonstrasi ini dalam skala secara umum yang kita lihat dan dalam lingkup Kupang, di Kupang sendiri kemarin, bagaimana teman-teman organisasi ekstra dan mahasiswa, terkhususnya kami punya kemarin ketua BEM perguruan tinggi, pas juga turun ikut aksi. Dalam aksi kemarin, memang banyak hal yang disampaikan mengenai itu, tetap mengenai harapan untuk diturunkan, harapan untuk menurunkan gaji. Bahkan ada satu statement aku bilang, bubarkan DPR. Untuk apa? Bubarkan DPR. Saya kira aksi demonstrasi itu adalah suatu hal yang baik karena kita memiliki satu ruang demokrasi yang secara umum yang bisa kita tuangkan melalui aspirasi-aspirasi kita ketika kita berada di jalan. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap terhadap demokrasi hari ini dan terhadap situasi-situasi konkret yang kita lihat pada masyarakat persoalan hari ini. Yang menjadi tidak apanya adalah ketika aksi itu berakhir pada suatu perusakan. Tapi secara umum di Kupang sendiri, saya kira suatu aksi yang paling cukup damai ya di Kupang. Bagaimana semua elemen mahasiswa dari organisasi maupun kampus turun dalam aksi kemarin, benar-benar menyampaikan aspirasi-aspirasi, menyampaikan segala unek-unek tentang persoalan Republik hari ini secara baik. Meskipun saya sendiri tidak sempat turun waktu itu karena barangkali ada kesibukan. Memang ingin turun tapi tidak sempat turun ke jalan karena kita ada kesibukan. Tapi nampaknya memang mahasiswa betul-betul menghidupi Ya, demokrasi itu ya, demokrasi, mereka menghidupi menyalurkan demokrasi. aspirasi. Tidak Oke, menimbulkan apa namanya apa sudah itu maksudnya demokrasi yang tindakan yang kekerasan, tidak menimbulkan kekerasan, kekerasan, tidak, tidak kan? tidak. Baik, Batis. Terakhir mungkin ada satu dua tawaran solutif Ya, dari Batis terkait dengan problem-problem uh, kenaikan tunjangan DPR yang tidak dibarengi oleh uh, program efisiensi program anggaran. efisiensi. Apakah secara anak muda bagaimana melihat ini? Apakah punya satu tawaran ke depannya seperti apa dan bagaimana seharusnya DPR ke depannya? Ya. Oke. Saya kira suatu tawaran solusi dari saya sebagai anak muda dan juga sebagai mahasiswa adalah harapan kita lebih melihat pada soal prioritas apa yang mau dilakukan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang legislasi, yang merupakan bentuk dari aspirasi atau bentuk dari perwakilan masyarakat, semestinya mesti harus melihat persoalan masyarakat, apalagi mengenai hari ini dalam situasi skala nasional, harus melihat kalau sudah melaksanakan program efisiensi, maka hal-hal yang lain yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak perlu, itu tidak perlu dilakukan. Nah, kenaikan gaji misalnya, kecuali ada alasan dasar yang jelas,
ada bentuk transparansi yang jelas untuk dengan alasan menaikkan gaji itu. Semestinya itu mesti diperhatikan untuk ke depan supaya kemudian kemunculan terhadap bentuk-bentuk ini peraksi kemarin itu bisa tidak terjadi, bisa dihilangkan supaya diterima oleh masyarakat, diterima. Kan demokrasi kita kan mengenal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka harus prioritaskan persoalan. Ya, mengenai persoalan prioritas ini sebenarnya sudah dari kecil ya. Sudah dari kecil kita sudah diajarkan ya. Ya, kalau kita lihat kan skala prioritas ini termasuk hal yang biasa dan semestinya kita sudah buat kan dalam Sudah buat. kehidupan kita. Jadi sebenarnya itu menjadi catatan kecil untuk anggota DPR, Anggota tapi DPR mempunyai pengaruh yang besar kan pengaruh yang untuk besar. masyarakat Indonesia. Oke, Batis, terima kasih untuk kesempatannya telah datang Siap. dalam obrolan tongkrongan orang biasa, suara kami biasa saja. Jadi ini merupakan obrolan yang kedua. Dan terima kasih sekali lagi. Kita nantikan obrolan-obrolan dengan topik yang berbeda di kesempatan yang selanjutnya. Oke, terima kasih, Batis. Terima kasih.